Polda Jawa Timur, saudara, resmi menetapkan 9 orang sebagai tersangka kasus pembakaran gedung negara Gerahadi. 8 orang diantaranya masih berstatus anak di bawah umur, sementara 1 lainnya merupakan dewasa. Polisi menyebut 9 orang tersangka terlibat dalam aksi pelemparan bom Molotov yang membakar simbol pemerintahan di jantung kota Surabaya. Selain 9 tersangka, polisi juga menangkap 74 tersangka lain yang menjadi pelaku pembakaran, perusakan, dan penjarahan. Berperan dalam membuat bom Molotov sebanyak 5 buah. Jadi ada 5 buah bom Molotov yang dibuat oleh pelaku bersama 4 tersangka yang masih di bawah umur. AIP ini juga berdasarkan hasil pemeriksaan diduga sebagai eksekutor pelemparan bom Molotov ke arah gedung negara Gerahadi. Setelah viral, jam tangan bernilai belasan miliar rupiah yang menjadi salah satu barang jarahan dari rumah milik mantan anggota DPR RI, Sahroni, akhirnya dikembalikan. Keluarga dari anak remaja memilih mengembalikan jam bernilai 11 miliar tersebut melalui pihak RT dan RW setempat. Sang ibu menyebut, anaknya menemukan jam tangan milik Sahroni tercecer di jalanan saat aksi penjarahan di rumah Sahroni. Dia ngambil beberapa barang dan itu barang itu terjatuh dan dia ambil aja. Waktu itu dia menemukan tasbih dan jam tangan itu. Di RT saya minta koordinasi juga sama RW, saya mau mengembalikan. Akhirnya viral dan saya tahu ternyata harga jam itu fantastis sekali gitu. Dan itu kita juga sempat kaget, sempat shock gitu kan. 1 kali 24 jam itu ada di rumah kita pun kita nggak bisa tidur gitu. Karena kita ternyata itu bukan barang hak milik kita gitu kan. Sementara itu mantan anggota DPR yang juga selebritas Surya Utama atau Uya Kuya mengaku telah mendapat beberapa kucing yang sempat hilang dalam aksi penjarahan yang dilakukan massa di rumahnya. Uya Kuya juga sudah berkoordinasi dengan pihak RT RW di rumahnya untuk membantu dan menghimbau kepada warga yang menemukan kucing miliknya yang masih belum kembali. Tidak hanya kucing, polisi juga sudah mengumpulkan sejumlah barang yang dijarah dari rumah Uya Kuya. Polisi juga sudah menangkap sejumlah pelaku penjarahan rumah Uya Kuya. Ini udah ada cari tahu belum sih Pak? Kucing tadi juga ada RT, ibu RT dari tolong karena ini lokasi ibu ini juga tetangga dekat kita juga nggak jauh. Tadi dihimbau bahwa kalau seperti ada kesadaran dari pihak-pihak pelaku yang mengambil, terutama kucing, foto-foto, surat-surat berharga gitu kan ya, segera bisa dikumpulkan informasi ke RT atau ke RW masing-masing. Dan kalau kucing, sekarang fokus saya emang urus keluarga saya, mertua saya, ibu saya, karena itu kan tempat tinggal orang tua, mertua saya juga di rumah itu juga, dan urus mencari kucing-kucing saya yang hilang. Polisi juga telah memeriksa sejumlah orang yang diduga terlibat dalam aksi penjarahan rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebelumnya, beberapa pemuda sempat mengembalikan barang ke rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mereka pun mengaku menemukan barang tersebut di jalan. Namun setelah diperiksa, polisi menemukan bukti mereka ternyata terlibat dalam aksi penjarahan di rumah Sri Mulyani. Yang mengaku menemukan barang hasil curian yang dilakukan di kediaman Bu Menteri. Dan dia bercerita bahwa barang itu ditemukan yang kececer di pinggir jalan. Sambil kita mengecek-ngecek video yang viral sehingga ternyata ada foto mereka berdua. Artinya kedua orang ini tertangkap layar ikut terlibat dalam proses penjarahan malam itu Bang ya? Ya, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Reskrim pada saat itu memang terbukti ada video yang beredar. Sementara itu di Kediri, polisi terus menghimbau kepada warga untuk mengembalikan sejumlah barang jarahan yang diambil dari Pemkab Kediri, gedung DPRD hingga Museum Bagawanta Bahari. Sejumlah barang jarahan sudah dikembalikan warga. Namun sejumlah artefak bersejarah dari Museum Bagawanta Bahari masih belum ditemukan. Tim Liputan Kompas TV.
Tetap bersama kami, Saudara. Polres Kediri menangkap dan menetapkan seorang aktivis sebagai tersangka setelah diduga menjadi provokator pada unjuk rasa yang berujung pada aksi anarkistis. Baca sugar dulu. Wah,